Kalau memang spiritual yang memang udah pini sepuh asli, pasti tahu itu. Bahwa di Pulau Jawa ya terdapat banyak titik pancer. Itu sajalah. Sering kita ini menjumpai seorang Bapak ya, yang intinya itu mengeluh lah tentang hidup. Aku ini sudah berdoa itu rutin gitu tiap hari, wis intinya bisa dikatakan orang ini ahli berdoa, ya kan? Nah, tapi kok nasibku kok koyok gini terus, nggak ada perubahan. Nah, kalau menurut Bobo Indro, berdoa yang benar itu seperti apa nih? Yang namanya berdoa itu bukan karena doanya, karena sifat kepasrahan. Itu ya. Iya. Kadang alam suka menguji di mana titik kesabaran kita toh. Itu saja. Padahal kita kalau mau nyesatin bisa mampu, tapi kita tetap pada jalur Gusti Allah sesuai aturan. Itu sajalah intinya. Ya kalau tidak ngikutin aturan ya cepat kaya sih. Seperti umum yang sudah terjadi banyak aku nyaksiin ya seperti itu. Iya. Cara agar kita ini selalu bersinergi dengan alam itu apa yang harus kita lakukan? Apapun niat ingsun selalu dalam pikiran dan batin kita selalu mencari ridhonya Gusti Allah. Diuji apapun tetap kokoh. Sudah itu saja. Tidak ada kata menyerah pasrah. Kecuali kita udah teriak, baru disitulah titik pasrah kita. Itu sajalah. Karena hidup perjuangan, kita harus tetap berjuang. Apapun yang terjadi. Terkadang Gusti Allah itu menguji keimanan kita sampai di mana. Udah itu saja. Nggak harus ribet-ribet. Itu aja lah. Akhir-akhir ini kan sering kita jumpai bencana alam Bapak ya, gunung meletus ya, banjir dan sebagainya. Apakah itu merupakan bukti bahwa manusia sudah tidak bersinergi dengan alam? Sebenarnya setiap perbuatan angkara murka itu menciptakan hawa. Nah hawa itulah yang bikin ya oleng lah. Alam juga ngikut oleng kali. Kayak gini, secara spiritual mereka nempel di langit-langit kubah, kayak kubah perisai lah antara timur dan barat. Itu sajalah. Itu ada kubahnya Pulau Jawa. Kalau memang spiritual yang memang udah pini sepuh asli, pasti tahu itu. Bahwa di Pulau Jawa ya terdapat banyak titik pancer. Itu sajalah. Situ bisa merasakan tidak? Titik pusat gempa di Tuban, tapi Tuban tidak goyang sama sekali. Sering toh? Kemarin? Nah, berarti kan ada pancernya. Iya. Itu saja fungsinya. Kenapa yang kena malah nyilang yang lain? Itu sajalah analogi kita, simpelannya itu. Bukti pancer bisa nangkal itu semua. Ya mungkin pendahulu dulu kan itu. Iya. Kan ada juga istilah takdir Tuhan, gitu. Kehendak Tuhan. Bisa jadi. Itu beda nggak pemahamannya antara takdir dengan kehendak Tuhan itu? Yang bisa menilai kehendak Tuhan berarti dia sudah mengenal Tuhannya itu sendiri. Bukan Tuhan yang pikiran dia sendiri. Tidak ada saksi dan menyaksikan. Itu sajalah.
kayak Jamas Kalimosodo, Iya. inti hakikatnya saksi dan menyaksikan ya syahadat toh, jatuhnya. Ya inti dari syahadat ya saksi dan menyaksikan. Kan udah sering dibahas. Itu sajalah. Dalam kehidupan ya patokan kita itu. Kalau memang dia berilmu harus ada saksi ya, murid itulah. Iya. Yang menyaksikan bahwa kita memang punya ilmu. Dan murid kita juga pasti tercipta ya jadi tabib paranormal juga dong. Itu bukti bahwa dia punya sanad keilmuan yang bisa dititiskan lah. Nah, sanad keilmuan itu kira-kira punya tidak? Itu sajalah. Yang di luar sana. Kalau gitu intinya takdir sama kehendak itu beda pemahaman. Beda lah. Kalau takdir, kita sudah berusaha berjuang berkali-kali. Lain cerita. Kan tadi titiknya di mana? Kita berpasrah ya sudah, itulah takdir. Tapi kalau belum berjuang, sudah ngucap wis takdir ya berarti sujon dong. Sudah memponis, belum menjalani, melakoni, kan gitu. Intinya manusia bisa merubah takdir Tuhan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya kerugian tok. Kita sering melawan takdir, ujungnya rugi kok. Tekor. Timbang kita nurut sama takdir nggak tekor. Itu apa yang aku alami. Iya. Itu saja lah. Kan hidup orang itu kan variasi ya Bobo. Kadang ada orang yang mulai kecil sampai dewasa hidupnya kan susah. Apakah itu bisa dikatakan takdir dari Allah? Tidak. Tidak. Bisa jadi emang karena amal dan perbuatannya sendiri. Tidak lah. Amal dan perbuatan jatuhnya toh. Iya. Diri sendiri ya, salahkan diri sendiri. Menyadari kesalahan diri sendiri. Baru akan ketemu hakikatnya di mana, tujuan hidupnya. Kalau ada gunung meletus ya, tsunami, itu takdir apa kehendak dari Allah? Kehendak ya. Tapi biasanya Gusti Allah menaruh penjaga-penjaga alam. Bisa tertahan dengan penjaga alam itu karena permintaannya. Misalnya tidak terjadi. Yang namanya penjaga alam bukan buat kerusakan, tapi menciptakan keseimbangan. Iya. Itu kayaknya bukan rahasia umum lagi lah. Pasti keilmuannya nggak diragukan lagi lah. Intinya pasti tiap timur, tengah, barat ada penjaga alamnya lah, manusia. Ya juru kunci lah kategorinya. Antara selatan dan utara itu pasti ada. Sebetulnya manusia itu bisa nggak mendikte Tuhan? 50-50 lah. Bisa. Contohnya Bu? Ya kalau kenal. Mendikte kan berarti seolah-olah sudah mengenal Tuhan dong. Iya. Kan itu. Tapi Tuhan yang mana nih? Karena lagi-lagi banyak yang terjebak. Iya. Tuhan bukan Gusti Allah. Betul. Lain. Nah, kalau menyamakan itu, belajar lagi. Ini belajarnya di mana? Pohon bambu. Sebetulnya kegagalan seorang belajar spiritual itu karena apa, Bu? Karena tidak adanya guru mursyid. Kecuali dia titisan ya. Tentu ada gurunya, tapi kan goib. Ya leluhur itu sendiri yang mendidik. Beda kan? Iya. Cuma bedanya dia tidak terlihat. Itu sajalah, hanya yang bisa melihat goib baru bisa lihat.
Biasanya seorang trial nggak usah diajarin, karena leluhurnya udah memberi sanad keilmuan, otomatis mendidiknya pula, otomatis akhlaknya beda. Kecuali yang ngaku-ngaku, lain cerita. Kan ada juga yang mengatakan bahwa berspiritual itu adalah untuk memerdekakan diri. Itu sepakat nggak Pak? Hakikatnya sepakat, Sepakat ya. tapi faktanya melenceng mayoritas. Pada faktanya tidak ada yang sampai tujuan ke situ, hanya segelintiran saja dari sekian juta orang. Kan itu.